Suci kalau Nopo nih bukan apa? gabah kering. Oh gabah kering. Giling nopo siap giling. Iya siap giling. Kalau kena gabah betul siap giling betul gabah sini. Iya. Ya maksudnya Gabah kan. betul apa giling. Lah. Jadi tetap siap jaga. Nah karena Kata petani sih. ya karena memang mungkin jenengan kadang-kadang sebagian orang itu gumun ini di pegunungan lo udah kota kok masih ada kota. Jadi kami Pak Sofwan dan ada lima lagi kita semuanya yang kalau nggak dulu tahun 2013 itu kita dapat yang namanya BLM uang. Nah, alhamdulillah sampai saat ini karena tuntutan dari pemerintah bahwa semua yang mendapat BLM sudah bekerja hukum, kita sekarang sudah menjadi koperasi gabungan. Alhamdulillah kalau aset hitung dari awal ya sudah 1,1 miliar ya. Anggota berapa? Anggota sekitar 260 atau 300-an. Dan alhamdulillah kita juga dikatakan sehat menurut penilai koperasi. Ternyata kemarin kan ujung-ujungnya ternyata jadi koperasi itu lebih mudah gitu loh. Sekarang siupnya surat izin karena simpan pinjamnya itu kita semua pengurus khususnya paling tidak satu pengurus harus berkompetensi. Kompetensi. Itu harus ternyata bayar DP Pak. Iya. Kemarin pengawas saya tuh berangkat ke Hotel Moria itu ya kita bayar 1,5 juta. Kemudian tanggal 15, tanggal 17 pengurus itu berangkat 2,5 juta. Ya, tapi alhamdulillah lah, walaupun tanda tangan dari dinas pertanian, dari dinas koperasi malah kita ya paling eksis di antaranya dan dia satu-satunya gabungan di kecamatan Peduli. Nah ini di nah harapan kita itu sudah agak tua itu gini Pak. Kalau kita tadi udah bahas lauknya, tapi kan kita harus bahas bahan pokoknya Pak. Kemarin saya pernah ketemu Pak Agung ya. Pak Agung itu dia juga PKS Dewan Provinsi. Agung Margono. Saya tanya Pak Bagus ya nggak bikin program. Kira-kira satu kakak itu bisa memenuhi beras sendiri. Jadi misalnya kalau dia diajak dibikin supaya itu ada nanam padi kira-kira bisa untuk satu keluarga satu bulan atau satu musim. Nah ini mungkin nanti karena jenengan kan basisnya di ketahanan pangan gitu ya. Nah kita minta bimbingannya lah Pak. Barangkali mungkin bisa ya mungkin dengan lahan-lahan yang sangat terbatas tapi mengusahakan supaya Indonesia itu nggak impor. Masa beras Indonesia dari Myanmar, dari Thailand, dari saya biasanya kan hidupnya di Tanjung Mas, jadi tahu kan ini beras dari Sri Lanka ini dari Pakistan juga ya? Enggak. Biasanya itu bagian karantina Pak, ya beras sendiri. Jadi saya tahu ini beras dari Thailand, dari Pakistan ya. Saya sendiri juga di hati saya cuma juga bakul Pak, jadi tahu harga pasca harga itu tahu. Kalau dari Thailand berapa Pak? Dari Thailand sekarang sudah hampir 300-an kan? Itu ya memang mutu memang fisiknya bagus tapi mutunya kadang-kadang yang kurang menyenangkan. Ya itulah. Ya makanya saya saat ini menurut Mas Wawan ya barangkali dengan rencana jenengan yang mau kedepannya seperti apa ya kita dukunglah, kita doakan lah, kita doakan. Jadi aku didoakan aku paling doa toh Pak, kan bagaimana? Udah ada itu Pak baru doa, udah ada Pak. Doa ada. Mana bertanya nggak Pak, udah banyak bantu baru doa toh kan. Nah ini nggak nanti saya mintakan mungkin karena jenengan sudah bisa bikin pusat pangan ya. Nah itu nanti barangkali kebetulan khususnya dengan TPP itu ada itu tadi kalau dia satu kakak bisa memenuhi berasnya sendiri Pak. Ya mungkin ada lahan nanti misalnya teras sekian meter persegi dia bisa atau mungkin hidroponik atau bagaimana ya itu nanti kan bisa muncul ke sana. Walaupun tidak harus 100%, tapi paling tidak kan bisa mengurangi gitu loh itu Pak Mas Wandi. Oke, terima kasih. Nah itu magang yang luar biasa ya. Itu yang tadi saya maksud dengan smart farming. Jadi sudah ada dua yang saya ikuti dan saya tinggal sendiri. Yang pertama di Indramayu itu justru dari Korea. Ya, dari Korea, yaitu sekarang sudah bikin teknologi untuk pembibitan padi untuk menghasilkan padi yang kualitas unggul. Walaupun dulu penelitian varietasnya itu juga awalnya dari IPB, tapi bibitnya diambil dikembangkan di Korea. Nah itu sekarang dia sudah punya teknologi itu dan sekarang dia
tidak membutuhkan lahan yang luas dan tidak membutuhkan air yang banyak. Nah, tapi berasnya orang pro gitu loh. Jadi bagus beratnya. Nah, itu sudah diuji di lahan yang pantai di daerah Indramayu, Balongan, pesisir itu kan ya kayak gambut, kayak pantau lah, pantai lah, itu kan sebenarnya sulit itu. Tapi ternyata dia pakai semacam game plot, ya, semacam apa contoh begitu, biar peta itu berhasil dan hasilnya berasnya juga banyak. Itu menjadi permasalahan beberapa petani di sana itu kan kadang beras Indramayu aslinya, tetapi kan tidak ada yang dicap beras Indramayu, nggak laku kalau di Cipinang Food Station itu nggak laku. Ini Delanggu lah ya. Nah, Delanggu itu. Padahal belum tentu itu berasnya Delanggu. Jadi dari Cianjur kamu tok ning Delanggu. Nah, itu masalah brand image. Jadi yang pertama teknologi. Insya Allah. Yang kedua itu saya buktikan juga di kantor Telkom Surabaya. Itu di atasnya Bu Risma itu bangun itu. Bu Risma bangun semacam hidroponik besar tangan juga, itu juga beras yang saya tadi. Jadi kebutuhan nutrisinya tanah itu supaya menghasilkan padi yang baik itu sudah ditakar pakai alat digital. Insya Allah nanti kita kirim ahlinya ke sini ya, supaya nanti kita bikin ya kayak kirim kalian project itulah kecil-kecilan dulu. Nah itu supaya bisa mencukupi. Kalau itu nanti bisa berhasil baru kita hitung. Tapi menghitung itu kalau orang Indonesia itu memang tekniknya macam-macam, alitung kabeh gitu kan, alitung semua. Menghitung kebutuhan pokok RDKK kuwi sing alas laut ya iso dihitung itu pupuk.